Selamat pagi Pak Teguh. Kameranya mana? Sorry Pak, laptopnya nggak ada kamera depan Pak. Laptopnya nggak ada kamera depan. Oke, nggak apa-apa lah. Silakan Pak Michael. Iya Pak, pagi Pak. Jadi beberapa bulan ini saya sedang monitor saham main Pak. Soalnya saya lihat dari laporan kuartal pertamanya kan memang labanya naiknya cukup besar Pak, hampir 25% Pak. Ya, Nah itu menurut Bapak bagaimana prospek ke depannya ya Pak saham main? Terima kasih Pak. oke. WK-nya nggak ditanyakan? Kalau Wika ini masih mengamati sih Pak, jadi ya boleh sekalian juga Pak. Makasih. Oke, tapi saya jawab dari main dulu ya. Malindo Feedmill. Ya, sebenarnya saya juga pegang sahamnya dan nyangkut ini. Malindo ini. Seperti itu. Nah, tapi gini. eh Main ini sebenarnya saham favorit saya, udah lama. Dan selama ini kalau kita beli sih hasilnya untung ya. Kadang memang nyangkut dulu lama gitu ya, tapi eventually untung. Selama ini ya kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Apakah mungkin akhirnya kita harus cut loss atau bagaimana, kita belum tahu. Tapi main ini kan sebenarnya bisnisnya cukup sederhana. Apa ya? Poultry kan, unggas. Jadi dia jual pakan ayam, lalu jual ayam itu sendiri, jual hasil olahan ayam, dan juga anak ayam usia sehari, DOC, day old chicken, seperti itu. Ayam ini sebenarnya mirip seperti komoditas, harganya itu naik turun. Kalau Anda di pasar itu ya, ayam harga hidup per kilo berdasarkan peraturan pemerintah itu ditetapkan serendah-rendahnya. Kalau di kota-kota besar di Pulau Jawa itu 19.000 per kilo, harga terendah. Kenapa ditetapkan batas terendah seperti itu? Karena itu untuk melindungi para peternak ayam. Ayam ini berbeda dengan binatang peliharaan yang lain, sapi atau kambing dan seterusnya. Ayam ini sangat mudah untuk dipelihara. Anda punya halaman belakang rumah ya udah tinggal bikin aja kandangnya, kasih makan, jadi sudah. Makanya di kampung halaman saya sendiri pun banyak orang pelihara ayam. Bukan karena mereka sengaja beternak ayam, tapi ya karena mereka punya halaman di belakang rumah, itu saja sesederhana itu. Nah tapi kan bagi peternak yang sungguh-sungguhan, yang memang istilahnya hidup dari menjual daging ayam, maka kalau dalam satu situasi di mana permintaan ayam turun sedangkan suplainya lagi tinggi, kan harganya bisa anjlok. Sama aja kayak misalnya beras ya. Kalau lagi panen raya, jumlah beras banyak, harganya bisa jeblok. Harga gabah bukan harga beras. Ayam juga sama. Kalau misalnya lagi permintaan ayam turun, ya, maka harganya bisa anjlok. Nah, makanya ada batas harga terendah itu. Nah, tapi sejak pandemi ini dalam setahun terakhir, beberapa kali terjadi harga ayam itu di bawah 19.000 per kilo itu. Yang secara teori kalau harganya udah di bawah itu, maka bagi peternak, baik itu peternak kecil maupun peternak besar seperti halnya Malindo Feedmill ini, yang mereka nggak bisa memperoleh keuntungan. Karena biayanya yang dikeluarkan untuk pakan, untuk pemeliharaan dan seterusnya sudah lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh jika daging ayam harganya 19 di bawah 19.000 per kilo. Seperti itu. Nah, pada tahun 2020 kemarin itu yang terjadi. Makanya main segala macam pada rugi. Java juga rugi, Cepin sih enggak ya. Meskipun sekarang udah profit lagi. Dan kenapa bisa anjlok harga ayam ketika itu? Ya karena restoran, rumah makan pada dipaksa tutup kan? Pada dipaksa tutup, otomatis konsumsi ayam juga berkurang. Dan daya beli masyarakat juga berpengaruh. Ayam relatif murah, tapi tetap saja kalau misalnya untuk keluarga yang benar-benar tidak mampu, ya mungkin mereka akan berhenti dulu makan ayam ketika kondisinya lagi susah seperti sekarang, seperti itu. Pada awal-awal 2021 kemarin, kondisinya sudah lebih baik kan? Waktu itu Anda masih ingat kan? Sudah ada dilonggarkan, nggak ada lagi itu PSBB, PPKM segala macam. Rumah-rumah makan juga mulai pada buka, ya. Kemudian hasilnya di pasar harga ayam itu naik sampai sempat 34.000 per kilo. Itulah kenapa kinerjanya Malindo di kuartal 1 2021 cukup bagus, labanya naik, pendapatannya naik dan seterusnya.
Nah, tapi kalau sekarang, kan ada PPKM lagi nih, ya kan? 2 minggu. Saya juga kemarin iseng-iseng naik sepeda motor keliling kota Bandung. Di rumah-rumah makan yang biasa saya langganan makan di situ. Ya pada nggak bisa makan di situ, Pak. Pada nggak bisa makan di tempat, nggak boleh. Harus dibungkus. Ya kalau dibungkus jelas beda dengan makan di tempat dong. Kalau makan di tempat itu kan kita bisa sambil ngobrol sama temen, ya kan, sama meeting. Tujuannya bukan makan itu sendiri, tapi untuk bersosialisasi kalau makan di restoran itu. Jadi ketika hanya boleh dibungkus, itu otomatis pendapatan restoran-restoran itu jeblok. Dan kalau mereka tidak bisa menjual makanan, ya otomatis mereka juga nggak beli daging ayam lagi. Makanya terakhir itu harga ayam lagi turun lagi. Seperti itu. Nah, jadi secara sentimen main sekarang lagi jelek. Yang sayangnya hal ini juga memang tidak bisa kita prediksi ya. 1 bulan atau 2 bulan yang lalu kita kan nggak pernah melihat juga bahwa kita akan mengalami second wave. Sekarang kalau bisa disebut second wave ya. Kasus corona itu tinggi lagi seperti itu. Tapi untungnya berkaca pada negara-negara lain yang juga mengalami second wave mereka masing-masing, tapi pada akhirnya turun lagi, saya optimis Indonesia juga akan kondisinya sama seperti itu. Kalau memang masyarakatnya juga bisa ketat protokol kesehatan dan seterusnya, ya, maka jumlah kasus positif itu akan turun, ya. Maka setelah 2 minggu ini, ya sudah PPKM-nya selesai, orang-orang bisa kembali makan di rumah makan, ya, meskipun harus jaga jarak dan seterusnya. Harga ayam ketika itulah akan naik lagi. Dan yang terakhir, yang tentu saja paling penting, vaksinasi di Indonesia itu sebenarnya terbilang cepat. Terbilang cepat dibanding negara-negara lain. Masalahnya penduduk kita itu banyak. 270 juta jiwa. Sehingga secara persentase masih belum menyeluruh. Tapi secara jumlah orang yang sudah divaksin, terakhir itu saya lihat angkanya sudah tembus 60 juta. Dan saya yakin teman-teman di sini juga rata-rata sudah pada divaksin kan? Atau belum? Pak Michael sudah divaksin belum? Pak Michael? Sudah yang vaksin pertama, Pak. Ya, ya nanti kan ada vaksin yang kedua, ya kan? Ya. Jadi saya optimis dalam waktu nggak nyampe 1 tahun ke depan, kurang lebih 70%, 60% lah, 60% penduduk Indonesia dalam waktu beberapa bulan ke depan loh, jadi nggak nyampe 1 tahun, 60% penduduk Indonesia itu akan sudah divaksin 2 kali. Dan kalau itu sudah lebih dari separuh penduduk sudah divaksin, itu sudah aman. Sudah aman. Jadi nggak harus sampai 100%, itu hampir sulit ya, sangat sulit ya, karena sekali lagi bukan cuma negara Indonesia ini besar, tapi banyak juga penduduk-penduduk kita itu yang di pedalaman, yang susah gitu untuk dijangkau seperti itu. Tapi kita menuju ke sana, Pak. Artinya, meskipun sekarang ini main sentimennya lagi jelek, dan kinerja perusahaan mungkin nanti di kuartal 3 ya, karena PPKM ini kan masuknya bulan Juli. Di kuartal 3 ini mungkin agak sedikit turun, tapi eventually di kuartal 4-nya dia akan naik lagi, dan secara umum dalam jangka panjangnya, dalam jangka menengah panjangnya, prospek dia tetap bagus. Karena ayam itu ya, sebenarnya meskipun harganya naik turun, tapi dia itu adalah solusi gizi yang paling terjangkau, solusi protein yang paling terjangkau dibanding yang lain-lain. Kita udah bukan zamannya lagi makan tahu tempe, itu sih zaman orang tua kita dulu. Tapi kalau untuk makan daging kambing, daging sapi, steak lah, sate gitu ya, itu juga hitungannya agak mahal lah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Tapi kalau ayam enggak, ayam itu murah. Ayam itu murah. Jadi asal ekonominya normal saja, asal nanti PPKM ini selesai, maka harga ayam akan naik lagi, konsumsinya akan naik lagi, kinerja main akan naik lagi, dan tentu saja harga sahamnya juga akan naik lagi. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya memang yang lagi pada main itu, bukan main, yang lagi pada ramai sahamnya pada naik-naik itu kan saham-saham rumah sakit, ya kan? Atau saham-saham farmasi, atau saham-saham perusahaan laboratorium klinik. Karena sekarang dengan banyaknya orang harus tes PCR, tes antigen segala macam, ya otomatis itu perusahaan-perusahaan klinik itu cuan gede. 1 kali antigen saja kan 200.000 harganya. Dikali berapa juta orang, itu luar biasa itu keuntungannya. Tapi itu cuma sementara, Pak.
Nah, sementara untuk yang sekarang yang kinerjanya sentimennya lagi tertekan seperti main, ya pada akhirnya itulah yang kemudian kinerjanya akan bagus lagi dan karena valuasi sahamnya sekarang juga memang masih sangat murah, ya sahamnya bisa naik sangat tinggi. Tapi kita nggak bicara dalam bulan Juli ini ya, karena bulan Juli ini ya masih ini ya. Kita mungkin baru lihat sentimennya berubah itu Agustus. Agustus atau September seiring dengan waktu rilis laporan keuangan kuartal 2. Sampai kuartal 2 kemarin kan belum ada PPKM, jadi harusnya kinerja main juga masih bagus. Dan ketika istilahnya untuk kuartal 3 kinerjanya agak turun, saat itu sentimennya juga sudah berubah. Pada menjelang akhir tahun nanti, saya tidak melihat skenario COVID di Indonesia kondisinya masih saat seperti sekarang. Mudah-mudahan sih ya. Mungkin ini sih lebih ke harapan daripada prediksi. Tapi harapan saya adalah pada 3 bulan terakhir di tahun 2021, vaksinasi di Indonesia mungkin sudah tembus 100 juta dan pandeminya juga sudah lebih terkendali dan saat itu harga ayam dan yang lain-lain sudah mulai normal lagi sehingga sentimennya untuk main dan perusahaan-perusahaan yang lain juga sudah lebih baik, barulah saat itu sahamnya naik cukup tinggi. Kurang lebih seperti itu, Pak Michael, sudah cukup? Ya, cukup Pak, makasih Oke, Pak. terima kasih ya.